Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan semangat ya belajarnya. Ingat semuanya harus tetap semangat ya. Kita doakan semoga pandemi coronanya segera berakhir. Ya alhamdulillah pagi ini berjumpa kembali ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran matematika. Hari ini Ibu ingin mengajak kalian untuk belajar membandingkan dua bilangan ratusan. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzukni fahma. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat membandingkan dua bilangan ratusan. Ya, pelajaran matematika kita hari ini tentang membandingkan dua bilangan ratusan. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengajak kalian untuk mengingat kembali apa sih itu bilangan ratusan. Nah, mari kalian simak di sini. Bilangan ratusan terdiri dari 3 angka. Contoh, di sini ada 3 buah angka ya. Ada angka 2, 4, dan 6. Kalau dibaca 246. Nah, yang paling penting nanti dalam membandingkan kalian harus mengetahui tempat masing-masing dari angka-angka ini ya. Coba di sini kita lihat, di sini angka 2. Angka 2 menempati ratusan ya. Nilainya 200 sesuai dengan tempatnya. Karena ratusan sehingga bernilai 200. Kemudian angka 4 ini yang di tengah. Angka 4 menempati puluhan. Sehingga nilainya adalah 40 ya, sesuai tempatnya. Puluhan. Jadi nilainya 40. Dan angka 6 nih yang paling belakang, angka 6 menempati satuan. Nilainya adalah 6 ya. Jadi sesuai tempatnya karena dia terletak di satuan paling belakang sehingga nilainya 6 saja. Nah, kalau kita uraikan berdasarkan tempatnya dan nilainya maka bisa kita tuliskan seperti ini ya. 246 sama dengan 200 tambah 40 ditambah 6. Atau bisa juga 246 sama dengan 200-an ditambah 40-an ditambah 6 satuan. Nah, inilah tentang bilangan ratusan ya. Jadi bilangan ratusan tadi terdiri dari 3 angka. Yang paling depan ratusan, yang di tengah puluhan, dan yang paling belakang menempati satuan. Nah, bagaimana anak-anak Ibu? Apakah kalian masih ingat? Ini juga pernah kita pelajari ya pada waktu tatap muka kemarin. Setelah tadi kita sudah mengingat kembali tentang tempat bilangan ratusan, puluhan, satuan. Selanjutnya kita bisa belajar untuk membandingkan. Nah, perhatikan ya, di sini ada caranya. Yang pertama, bandingkan ratusannya terlebih dahulu. Yang kedua, jika ratusannya sama, bandingkan puluhan. Yang ketiga, jika puluhannya juga sama, bandingkan satuan. Nah, untuk lebih jelasnya akan Ibu berikan contoh soal untuk membandingkan bilangan. Jadi perhatikan baik-baik ya. Baiklah, kita ke contoh soal yang pertama. Mari kita bandingkan. Di sini ada 332 titik-titik 336. Apakah lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan? Nah, mari kita bandingkan. Tadi lihat ratusannya dulu ya. Di sini ratusannya 3. Di sini ratusannya 3. Berarti sama ya. Tadi caranya, kalau ratusannya sama, kemudian kita bandingkan puluhannya. Ini sama nih, 3. Berarti kita bandingkan lagi puluhannya. Di sini puluhannya 3. Di sini juga 3. Wah, masih sama ya. Selanjutnya masih kita bisa bandingkan satuannya ya kalau puluhannya sama. Di sini satuannya 2.
di sini satuannya 6. Nah, perbedaannya terletak di sini. Di sini satuannya 2, di sini satuannya 6. Jadi, apakah 332 lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan 336? Nah, di sini kita lihat ratusan dan puluhannya sama-sama 3. Perbedaannya di sini 2 dan di sini 6 ya satuannya. Berarti di sini iya jawabannya 332 lebih kecil. Nah, lebih kecil dari 336. Nah, ingat kemarin ini lambang lebih kecil dari ya. Kalau kita beri garis bantu, ini akan membentuk seperti huruf K yang berarti kecil. Atau bisa juga kalian jawab dengan cara pokoknya bilangan yang paling besar, yang lebih besar itu menghadap dengan mulutnya yang terbuka ini ya. Bagaimana anak-anak ibu? Apakah kalian paham? Kita bisa lanjut lagi ke soal nomor 2. 467 titik titik 456. Nah, caranya sama seperti tadi ya. Kita bandingkan terlebih dahulu ratusannya yang paling depan. Di sini ratusannya 4. Di sini juga 4. Nah, berarti tadi jika ratusannya sama, bandingkan puluhan. Berarti selanjutnya kita bandingkan puluhannya. Di sini puluhannya 6. Di sini puluhannya 5. Nah, di sini sudah ketahuan ya perbedaannya. Ada di puluhannya, sudah ketahuan. Nah, sekarang tinggal kita lihat di sini 6, di sini 5. Nah, apakah lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan? Ayo, di sini 6 puluhan, di sini 5 puluhan. Apakah lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan? Iya, lebih besar ya. Tandanya seperti ini. Nah, kalau diberi garis bantu, kemarin sudah dijelaskan, maka akan membentuk seperti huruf B yang berarti besar. Atau kalau kalian masih bingung membedakan tanda lebih kecil dan lebih besar, ingat saja ya, ingat selalu. Ini tanda yang bagian mulutnya terbuka itu selalu menghadap angka atau bilangan yang lebih besar. Bagaimana anak-anak ibu? Bisa kita lanjutkan ke soal nomor 3? Soal nomor 3 ya. Nah, lihat di sini 570 titik titik 680. Nah, tadi cara membandingkan ingat selalu ya. Pertama-tama bandingkan ratusannya. Nah, di sini ratusannya angka 5 dan di sini ratusannya angka 6. Nah, dari awal dari yang paling depan sudah ketahuan ya angkanya sudah berbeda. Jadi, dari sini sudah bisa kita bandingkan. Di sini 500-an, di sini 600-an. Nah, apakah 500-an lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan 600-an? Nah, anak-anak ibu sudah pasti bisa kan? Iya, 500-an ini lebih kecil daripada 600-an ini ya. Atau kalau dibaca 570 lebih kecil dari 680. Nah, kembali ibu ingatkan bagi Ananda yang masih bingung membedakan tanda kurang dari atau kecil dari dan lebih besar dari, ingat saja setiap ada tanda ini yang mulutnya terbuka itu selalu menghadap ke angka atau bilangan yang lebih besar. Nah, bagaimana anak-anak ibu setelah melihat ketiga contoh soal ini? Semoga semuanya sudah bisa ya. Kalau begitu, ibu ingin memberikan contoh bagaimana mengerjakan soal yang lain. Untuk contoh soal berikutnya, soalnya juga bisa kalian lihat di LKS tema 1 halaman 45 bagian tengah ya. LKS tema 1 halaman 45 bagian tengah ya. Di sini juga ada soal membandingkan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ibu tuliskan kembali soalnya ya.
supaya lebih mudah untuk mencontohkan cara menjawabnya. Silahkan kalian siapkan LKS serta pensilnya ya, dan ikut menjawab bersama ibu. Nah, kita lihat di sini soal nomor 1. 233,268. Nah, tadi cara membandingkan, ingat selalu mulai dari yang paling depan ya. Ratusan. Di sini ratusannya 2, di sini ratusannya 2. Masih sama. Berarti kita lanjut bandingkan yang ke puluhannya ya. Di sini 3, di sini 6. Nah, di sini sudah ketahuan perbedaannya. Nah, di sini 30-an, yang ini 60-an. Berarti, ayo, tandanya yang mana? Lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan? Ya, otomatis kalian pasti sudah tahu ya, 30-an itu lebih kecil dari 60-an. Atau kalau dibaca, 233 lebih kecil daripada 268 ya. Silahkan kalian bisa tulis juga jawabannya ini di LKS kalian. Kita ke soal nomor 2. Tadi seperti yang lain sama, bandingkan dulu ratusannya. Di sini ratusannya ditempati angka 3. Di sini juga ditempati angka 3 ya. Kemudian karena sama, maka kita bandingkan puluhannya lagi. Di sini puluhannya 5, di sini puluhannya 7. Wah, dari sini juga sudah ketahuan ya perbedaannya. Nah, sekarang kita bandingkan. Di sini perbedaannya terletak di puluhannya. Di sini ada 50-an, di sini 70-an. Berarti jawabannya 355 apakah lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan 374? Iya, pastinya jawabannya lebih kecil ya. Nah, silahkan kalian juga bisa tulis di LKS kalian ya untuk jawabannya ini. Toh soal yang ketiga ya. Kita jawab bersama-sama. Tadi bandingkan dulu ratusannya ya. Kalau sama, bandingkan puluhannya. Kalau puluhannya masih sama, bandingkan satuannya ya. Ingat terus ya 3 langkah tersebut. Sekarang di sini 447,301. Nah, tadi kita bandingkan dulu ratusannya. Di sini ratusannya 4 ya. Di sini ratusannya 3. Wah, sudah ketahuan nih. Di sini angkanya sudah berbeda di ratusannya. Di sini 4, di sini 3. 4 ratusan, 3 ratusan. Nah, kalian sudah pasti tahu nih apa jawabannya. Lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan? Ya? Iya, jawabannya adalah lebih besar ya, karena tentu saja di sini angka 4. 4 ratusan itu lebih besar dari 3 ratusan. Atau ingat tadi caranya bisa juga dengan kalian tuliskan tandanya yang mulutnya terbuka itu menghadap angka yang lebih besar. Bagaimana anak-anak ibu? Apakah kalau ibu minta kalian mengerjakan sendiri? Apakah kalian juga bisa? Semoga bisa ya. Berikutnya, lihat di LKS-nya. Untuk soal 4, 5, dan 6, ini adalah tugas untuk kalian ya. Silahkan kerjakan di LKS-nya masing-masing. Nomor 4, 237,285. Nomor 5, 625,625. Nomor 6, 390,421. Ya, silahkan kalian bandingkan sendiri isi dengan lebih besar dari, lebih kecil dari, atau sama dengan. Kalau sudah, seperti biasa kirimkan ke Ibu Rina ya. Semoga anak-anak ibu sudah paham dan bisa mengerjakan semuanya. Semangat ya!
Ya, anak-anak ibu semuanya, alhamdulillah itulah tadi materi kita hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tadi kita sudah belajar tentang membandingkan dua bilangan ratusan. Semoga anak-anak ibu semua sudah bisa dan paham. Amin ya robbal alamin. Sampai bertemu lagi ya pada materi berikutnya. Terima kasih karena kalian sudah hebat, semangat ikut belajarnya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.